Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 11 yang membahas mengenai metode studi kasus, kami mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya izinkan kami kembali memperkenalkan diri. Nama saya Siti Kasih berada pada kasus 4. Nama saya Dewi Putri dengan NIM 2261102. Maka nama saya Yudhya Sabrina dengan NIM 2211014. Jadi tadi kita bersama dari kelompok 11. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih metode studi tersebut, kemudian tantangannya bagaimana, terlebih bagaimana, contoh jurnal-jurnal yang membahas mengenai metode studi kasus. Langsung saja. Baik, yang pertama pengertian metode studi kasus dalam pembelajaran. Studi kasus adalah sebuah eksplorasi dari suatu sistem yang dilihat atau sesuatu kasus atau beragam kasus yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang kaya dan suatu kompleks. Metode studi kasus pada umumnya disampaikan dalam bentuk cerita yang berisikan komponen-komponen utama seperti adanya pelaku, kejadian, konteks dan situasi, lokasi, waktu, dan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku terlibat. Dari kasus yang disajikan, strategi diharapkan dapat menentukan atau memilih atau menawarkan beberapa alternatif pemecahan masalah. Berikut pengertian studi kasus melalui beberapa para ahli. Yang pertama, Landers dan Erskine. Metode studi kasus adalah suatu metode instruksi yang mana siswa berpartisipasi dalam diskusi langsung tentang kasus-kasus atau permasalahan-permasalahan. Lalu menurut Hartono, metode studi kasus merupakan pembelajaran yang menggunakan cerita naratif tentang fenomena atau keputusan yang dihadapi seseorang, di mana siswa diberikan masalah dalam bentuk suatu kasus bebas terbuka. Lalu menurut Jamil, metode pembelajaran studi kasus adalah suatu desain pembelajaran berbasis tingkat satuan pendidikan. Metode ini berupa penjelasan mengenai permasalahan, kejadian atau situasi tertentu, proses pencarian alternatif pencarian masalah oleh siswa serta digunakan sebagai pengembangan pola pikir kritis dan menemukan solusi yang baru dari suatu topik untuk dibicarakan. Lalu berikutnya ciri-ciri metode studi kasus dalam pembelajaran. Metode studi kasus adalah suatu desain pembelajaran berbasis tingkat atau pendidikan bagian ini berbentuk penjelasan tentang masalah. Nah, ada ciri-ciri dari metode studi kasus dan pembelajaran. Yang pertama, berbasis pada masalah yang nyata. Metode ini melibatkan situasi yang diambil dari kasus nyata atau yang relevan dengan kehidupan peserta didik, sehingga peserta didik dapat menghubungkan dengan dunia profesional atau kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengembangkan kemampuan mengerjakan masalah. Metode studi kasus mendorong peserta didik untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mencari solusi terhadap masalah yang kompleks yang memiliki banyak sudut pandang dan kemungkinan solusi. Lalu yang ketiga, diskusi dan kolaborasi. Salah satu ciri penting metode ini adalah pembelajaran dilakukan melalui diskusi kelompok, di mana peserta didik berbagi ide, berdiskusi, dan menyusun kesimpulan bersama-sama. Yang keempat, pengembangan berpikir kritis. Peserta didik dilatih untuk mengkritisi informasi, mengevaluasi argumen, dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan analisis yang komprehensif. Lalu yang kelima, interaktif dan partisipatif. Proses belajar berlangsung secara interaktif, di mana peserta didik aktif dalam mencari solusi, bukan hanya menerima informasi secara pasif dari guru. Dan guru berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai sumber utama informasi. Lalu yang keenam, hubungan teori dengan praktik. Studi kasus mengaitkan teori yang dipelajari dengan penerapannya dalam kehidupan nyata atau dunia kerja, sehingga peserta didik dapat memahami relevansi antara konsep-konsep teoritis dengan praktik nyata. Ciri-ciri ini menunjukkan bahwa metode studi kasus berfokus pada pembelajaran yang partisipatif, mengedepankan kemampuan berpikir kritis, serta menghubungkan teori dengan situasi nyata. Lalu berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Berikutnya mengenai langkah-langkah metode pembelajaran studi kasus.
Dalam metode pembelajaran studi kasus ini, guru berperan sebagai fasilitator, pengawas, dan pembimbing, sedangkan siswa yang berperan sebagai tim dan akan mengerjakan masalahnya. Adapun langkah-langkahnya menurut Rustia, yang pertama adalah guru harus mengetahui apa sih tujuan yang ingin dicapai siswa dalam pembelajaran menggunakan metode studi kasus. Kemudian, dalam persiapan, guru harus memiliki kasus yang sesuai dengan analisis secara rinci kepada kasus yang akan dibicarakan. Selanjutnya, guru membagi kelas menjadi pasangan-pasangan yang kelompok. Kemudian setelah itu, siswa akan mendiskusikan suatu kasus yang sudah diberikan oleh gurunya tadi. Kemudian, setiap pasangan atau kelompok akan membuat rangkuman mengenai suatu kasus. Ketika waktu diskusi atau pemecahan masalah berakhir, setiap pasangan atau kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi. Kemudian, guru akan menilai hasil diskusi mereka yang memberikan pertama, bagaimana sikap siswa dalam mengembangkan pola pikir. Kemudian ada pula menurut harapan orang-orang metode studi kasus ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu problem posing, problem solving, dan peer persuasion. Problem posing menunjukkan masalah, jadi masalah yang ada itu apa sih hasilnya. Kemudian problem solving, solusinya apa. Kemudian persuasion, mempersuasi. Itu tadi mengenai kata-kata dari studi kasus dengan hukum kalau berikutnya mengenai kelemahan dan kelebihan kecelakaan. Kelebihan dan kelemahan metode studi kasus dalam pembelajaran. Yang pertama, kelebihan metode studi kasus. Berikut adalah beberapa kelebihan dari metode studi kasus menurut pertama dalam menggunakan metode studi kasus pembelajaran sebagai berikut. A. Siswa dapat mengetahui melalui pengamatan yang sempurna tentang gambaran yang nyata dan benar-benar terjadi dalam hidupnya, sehingga siswa dapat mempelajari dengan penuh perhatian dan lebih terperinci persoalannya. B. Dengan mengamati, berpikir, dan bertindak ketika mengatasi situasi tertentu, siswa memperoleh keyakinan terhadap apa yang diamatinya dan menemukan banyak cara untuk mengamati dan mencari solusi. Lalu C. Siswa dapat memberikan pengetahuan mengenai pengalaman-pengalaman yang sudah diketahui dan penyebab dari kasus tersebut. Lalu D. Siswa menjadi lebih update dan termotivasi untuk berpikir lebih kritis dalam pemecahan masalah dari kasus-kasus yang ada, seperti halnya konsentrasi pada suatu masalah tertentu, kepekaan membaca konteks, serta arahan dalam pengambilan keputusan. Lalu F. Membantu siswa dalam mengembangkan intelektual dan keterampilan berkomunikasi secara lisan ataupun tertulis dalam kelompok belajar ataupun individu. Lalu F. Mendorong siswa mengembangkan keterampilan sense of judgment, berpikir konstruktif, dan kemampuan untuk mengumpulkan dan mengorganisasikan semua unsur atau bagian sehingga membentuk satu keseluruhan secara utuh, bisa disebut sebagai kemampuan sintesa dan evaluasi. Lalu yang kedua ada kelemahan metode studi kasus. Adapun kelemahan dari menggunakan metode studi kasus dalam pembelajaran yaitu A. Pengajaran pada metode studi kasus, guru memerlukan banyak waktu untuk mempersiapkan materi yang akan dihadapi dan instruksi yang dibutuhkan siswa untuk menyelesaikannya. B. Ketidakmampuan siswa dalam menyelesaikan kasus yang ada kadang membuat siswa frustasi karena informasi dalam kasus tersebut mungkin tidak lengkap seperti dalam kehidupan nyata. Lalu C. Ketelitian dalam metode studi kasus kadang-kala menjadi pembelajaran yang dihindari oleh siswa. Hal ini disebabkan karena siswa yang belum terbiasa. Berikutnya kita juga akan membahas mengenai jurnal yang membahas mengenai metode studi kasus. Yang pertama, jurnal yang pertama ini pertama metode pembelajaran studi kasus bergantungan modul untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Disusun oleh D.R. Arum dan S. Minaparti pada tahun 2014. Secara singkatnya, penelitian tindak kelas ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa kelas 11 1A, kelas 12A 3 SMA Negeri di Semarang melalui penerapan metode pembelajaran studi kasus berbahan modul. Peningkatan keterampilan berpikir kritis yang disemai beberapa tahapan dalam siklus
Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode tes, observasi, angket, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan proporsi ketuntasan keterampilan berpikir kritis secara klasikal dari 30 siswa pada siklus 1 adalah 20 siswa dengan nilai rata-rata kognitif 77,46. Sedangkan proporsi pada siklus 2 meningkat menjadi 25 siswa dengan nilai rata-rata 85,00. Dan pada siklus 3 meningkat menjadi 26 siswa dengan nilai rata-rata 85,22. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa melalui penerapan metode pembelajaran studi kasus, penggunaan modul dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan meningkatkan semangat belajar siswa. Melalui metode pembelajaran studi kasus, siswa belajar tentang bagaimana memecahkan suatu masalah, sedangkan modul dapat memberikan pengalaman kepada siswa dalam proses belajar mengajar. Yaitu kegiatan belajar mengajar dengan memberikan tugas sesuai dengan aturan dan bentuk, tujuan, serta materi pelajaran dan evaluasinya. Membantu modul dapat menjadi salah satu media mandiri yang membantu siswa dalam belajar. Lalu yang kedua, model pembelajaran studi kasus untuk meningkatkan pengetahuan dan respon siswa. Fikri Zulfikar melakukan sebuah penelitian yang berjudul model pembelajaran studi kasus untuk meningkatkan pengetahuan dan respon siswa pada tahun 2018. Penelitian ini membahas tentang solusi untuk memberikan model pembelajaran agar peserta didik mudah menerima pembelajaran dengan materi pembelajaran. Dengan menggunakan satu model pembelajaran, di mana model pembelajaran dapat digunakan pada semua materi pembelajaran. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui satu, model pembelajaran studi kasus, dua, kelebihan dan manfaat model pembelajaran studi kasus untuk meningkatkan pengetahuan siswa dan respon siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang diperoleh adalah dari studi pustaka. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh dan menyusun data penelitian adalah dengan analisis dokumen dan literatur. Hasil penelitian adalah satu, model pembelajaran studi kasus, terus model pembelajaran berkelompok yang mengharuskan siswa berperan lebih aktif dalam pembelajaran dan mempermudah siswa memahami pendapat dari anggota kelompok tersebut dan mengoptimalkan materi-materi pembelajaran yang dipahami oleh siswa-siswa tersebut secara kreatif. Dua, manfaat model pembelajaran studi kasus. Selain berperan aktif dalam pembelajaran, model ini juga meningkatkan rasa kepedulian terhadap anggota kelompok dan menghargai argumentasi dari anggota lain serta meningkatkan pengetahuan dan respon siswa. Yang terakhir yaitu penelitian yang betul meningkatkan kemampuan berpikir kritis melalui penggunaan metode studi kasus oleh Nana Karyana pada tahun 2010. Penelitian ini berisi tentang warga negara yang cerdas adalah warga negara yang mampu menjawab segala tantangan dan hambatan yang menderat. Untuk memiliki kemampuan tersebut, warga negara harus dibekali berbagai kemampuan berpikir, seperti kemampuan berpikir kritis yang mampu berpikir sampai pada akar permasalahan. Proses pembentukan paradigma dan kemampuan berpikir warga negara dapat ditempuh melalui pendidikan yang menyajikan berbagai kasus untuk ditelaah dan dikaji secara komprehensif guna menciptakan suatu gagasan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Untuk mengembangkan kemampuan tersebut dapat ditempuh melalui penggunaan metode studi kasus, yakni metode pembelajaran yang membiasakan peserta didik untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitarnya. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada yang ditanyakan, nanti bisa nanti bertanya di kolom komentar. Di kolom komentar. Kalau punya mohon maaf apabila ada salah yang menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.